yuk. Iya Pak, jadi sebagai informasi bagi masyarakat di Sulawesi Utara pada umumnya, memang mungkin pada bertanya-tanya, jadi seharusnya ini sudah masuk musim kemarau atau belum gitu, atau bahkan mungkin sudah masuk musim hujan atau masih transisi seperti itu. Nah ini saya menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk wilayah Sulawesi Utara pada umumnya seharusnya di bulan Juni, Juli, dan Agustus itu sudah masuk yang namanya periode awal musim kemarau. Nah akan tetapi prediksi dari BMKG sendiri untuk tahun ini musim kemarau itu sendiri ternyata dipantau lebih pendek dari normalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti akan merasakan yang namanya hari ini hujan, kemudian besok lagi panas, seperti itu. Pola cuacanya akan seperti itu. Jadi sebagai catatan juga untuk Bapak Ibu atau masyarakat sekalian, kalau pada musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Jadi musim kemarau artinya durasi hujannya itu lebih pendek atau bahkan jumlah atau intensitas curah hujannya itu lebih sedikit daripada mungkin periode musim hujan atau mungkin musim transisi seperti itu. Nah untuk wilayah Sulawesi Utara sendiri ini masih ada beberapa wilayah yang diprediksi terjadi cuaca ekstrim seperti itu. Cuaca ekstrim dalam artian ini bisa terjadi hujan yang secara tiba-tiba disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang. Yang mana untuk hari ini saja wilayah Manado itu masuk, kemudian ada wilayah Bitung, kemudian kurang lebih sebagian besar di wilayah Sulawesi Utara hari ini termasuk. Akan tetapi untuk periode 3 hari ke depan terpantau cuacanya lebih baik seperti itu. Tidak ada informasi peringatan dini untuk yang signifikan untuk 3 hari ke depan di wilayah Sulawesi Utara. Mungkin ada himbauan sedikit kepada masyarakat yang beraktivitas di tiga zona tersebut. Oke, jadi untuk
Bapak Ibu masyarakat yang beraktivitas baik itu di darat maupun di laut, tentu saja diharapkan tetap waspada akan kondisi cuaca atau perubahan cuaca yang secara tiba-tiba berubah, seperti misalnya hujan disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang, terutama bagi Bapak Ibu yang menggunakan kendaraan, eee, diharapkan untuk menghindari daerah-daerah yang rawan banyak pohon-pohon yang sudah tua seperti itu perlu dihindari. Kemudian juga untuk Bapak Ibu yang beraktivitas di perairan juga untuk memperhatikan informasi perairan yang dikeluarkan oleh BMKG terkait tinggi gelombang maupun peringatan dini yang ada. Seperti itu. Mungkin karena Iya, baik. Jadi kalau kita melihat dengan kenaikan bahan pokok yang dirasakan oleh masyarakat di Sulawesi Utara terlebih khusus, kalau dibilang ada hubungannya dengan kondisi cuaca bisa jadi, karena memang bisa kita lihat sekarang untuk perubahan cuaca atau dinamika cuaca itu berubahnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Jadi perlu juga kita waspadai terkait perubahan cuaca yang signifikan oleh karena pengaruh global warming dan lain sebagainya sehingga pola cuaca ini berubah daripada kondisi normalnya. Jadi perlu diwaspadai oleh Bapak Ibu atau masyarakat sekalian bahwa kondisi cuaca itu sangat penting, perlu untuk diketahui. Kemudian prediksi dari BMKG sendiri untuk memang musim kemarau di tahun ini terpantau lebih pendek daripada tahun normalnya. Nah, akan tetapi untuk masyarakat Sulawesi Utara juga harus waspadai terhadap potensi puncak kejadian musim kemarau yang mana diprediksikan akan terjadi di periode Agustus tahun 2025 untuk sebagian besar wilayah Sulawesi Utara. Perlu diwaspadai terkait mungkin akan adanya karhutla atau bahkan kebakaran hutan dan lahan yang tentu saja pasti akan mempengaruhi aktivitas Bapak Ibu sekalian atau bahkan usaha Bapak Ibu sekalian di sektor pertanian seperti itu. Astrid. Saya Astrid Yesika Lasut sebagai Koordinator Bidang Operasional BMKG Samratulangi Manado.